di ruangan ini dalam rangka penyampaian materi oleh calon guru penggerak Angkatan Udara Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Ibu Meli Purnamasari SPG. Ibu sekalian, harapan saya selaku wakil dari kepala sekolah ingin bahwasanya kita semua bisa menjadi guru penggerak untuk mungkin pendaftaran yang akan datang. Dan untuk acara selanjutnya, penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ini boleh kita mulai sekarang. Oleh sebab itu, saya berikan waktunya kepada Ibu Meli untuk menyampaikan materi tentang budaya positif kepada calon guru SPG 2 ini. Semoga apa yang sudah disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Meli. Saya persilakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, kepada kepala sekolah yang mewakili Bu Sri Lestari, moderator yang sudah memimpin lancarnya acara hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh Dewan Guru SD Negeri yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama berkumpul di kelas ini. Tak lain adalah tujuannya untuk saling tukar pendapat, sharing dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang sudah selama ini mungkin sudah membudaya di sekolah kita selama ini. Baik, saya perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Meli Purnamasari SAG. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Baik, di dalam perkumpulan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi modul 1.4 yang telah kami pelajari, yaitu tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ini mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan apa sih penjelasan yang selama ini kita mengetahui tentang budaya atau budaya positif yang ada di sekolah kita atau pembiasaan. Jadi budaya positif itu menurut pendapat kita bagaimana Bu? Yang selama ini pembiasaan, atau kalau bertemu guru anak-anak mengucapkan salam, cium tangan, itu pembiasaan dan itu tidak bisa dan jangan sampai kita hilangkan. Bahkan akan kita jadikan budaya positif itu menjadi lingkungan positif. Sekolah kita ini apa? Di situ kita akan berbicara visi misi kita lagi. Jadi di dalam budaya positif, di sini kita akan berpikir tentang disiplin positif. Nah, disiplin ya Bu. Budaya positif itu kita akan berbicara ke disiplin. Kalau di dalam lintasan pemikiran kita, apa sih disiplin? Kita harus disiplin nih. Nah, apa disiplin itu Bu? Pemikiran kita taat. Oke, yang lain? Disiplin. Kita harus disiplin nih. Patuh. Patuh. Berarti kita cenderung ke disiplin itu mematuhi ya Bu? Iya. Mematuhi aturan, itu benar. Disiplin itu kita cenderung mematuhi. Contoh begini, kita harus pakai helm kalau di jalan raya. Kita harus pakai helm di jalan raya. Itu saya bertanya dengan ibu-ibu, apa penilaian ibu tentang yang kita diharuskan pakai helm di jalan raya? Mentaati aturan. Mentaati aturan lalu lintas. Yang lain? Untuk menjaga keselamatan, kata Bu Ros. Terus yang lain? Ya, jelas kita dipaksa oleh peraturan itu bahwasanya kita di jalan raya harus pakai helm. Tetapi tadi ada teman yang menjawab untuk keselamatan. Di situ berarti dia sudah punya keyakinan Bu dengan disiplinnya. Kalau kita hanya sekedar mematuhi, artinya kita cenderung ke pelanggaran. Kalau aku langgar nanti aku dapat hukuman. Kalau aku mematuhi berarti aku dihargai. Nah, itu cenderungnya motivasi eksternal namanya. Kita masih ada rasa-rasa kalau aku terlambat aku malu nih. Aku datang kalau aku nggak pakai helm apa nih? Gitu. Artinya itu benar. Disiplin itu pada intinya kita mematuhi aturan. Tetapi di sini disiplin positif ini
sekalian sudah punya keyakinan bahwasanya pakai helm itu bukan aturan, tapi saya mau selamat demi keamanan. Nah, di situ berarti sudah ada jiwa keyakinan. Nah, disiplin positif ini bagaimana kita menerapkan pendekatan kepada anak, ya, pendekatan kepada anak, di mana anak itu mematuhi aturan, tapi dia untuk menghargai dirinya. Dia dia punya keyakinan. Saya ikut upacara ini, saya mau apa? Dia punya keyakinan, bukan karena aduh takutnya sama guru nanti ini. Itu masih ada dia rasa takut, bukan dia disiplin. Nah, disinilah kita berbicara tentang budaya positif. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, berbagi. Bukan berarti saya menggurui, tetapi kita menggali yang selama ini pernah kita alami. Nah, di dalam disiplin positif ini kita mempunyai 3 motivasi, Bu. 3 motivasi. Di dalam 3 motivasi ini, yang pertama kita cenderung ingin ketidaknyamanan. Kita mau disiplin ini, misal saya tidak sekolah nih, misal tidak ngajar. Kalau saya tidak ngajar, nanti saya dikena tegur kepala sekolah. Itu artinya ketidaknyamanan, Bu. Kita takut dapat hukuman. Iya, kita takut dengan hukuman. Itu artinya kita ada rasa tidak ikhlas. Ada nanti aku kena hukum nih. Nah, gitu. Itu sama dengan anak-anak. Jadi kita terapkan dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, dengan penghargaan, pemotivasi. Kalau saya rajin masuk, kalau saya tepat waktu, atau kalau saya rajin, saya pasti di depan teman-teman begini, nilai positifnya di depan kepala sekolah begini. Itu penghargaan namanya. Artinya motivasi itu dari luar, eksternal, dan itu sewaktu-waktu akan bisa berubah seiring waktu. Sewaktu kepala sekolahnya nggak memperhatikan, dia akan lalai. Sewaktu gurunya tidak memperhatikan, anak itu akan lalai. Karena dia ngerasa gurunya nggak masuk nih, udah hilang disiplin itu. Karena dia punya motivasi eksternal ini, Bu, dari luar. Nah, di sini di dalam hukuman dan penghargaan kita ada namanya restitusi. Di sini mau kita titikkan pembelajaran kita hari ini. Restitusi ini adalah bagaimana caranya kita memberikan keyakinan kepada anak, pendekatan kepada anak, yang dimana kalau anak itu melanggar sesuatu peraturan, dia bisa memecahkan masalah sendiri. Dia bisa mempunyai tanggung jawab. Di situ dia akan naik harga dirinya. Nah, jadi kita akan mencapai ke restitusi, Bu. Tapi sebelum kita ke restitusi, kita harus menyimak dulu tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini cenderung tiba-tiba, tidak terencana. Contoh, anak masuk sekolah, masuk belajar, terlambat. Terlambat nih, otomatis maaf Bu, saya terlambat. Kenapa terlambat? Biasaan, ini nih setiap hari ya, terlambat terus. Ya, terlontar, tidak sengaja, tidak terencana. Sana keluar, berdiri sana. Itu terlontar, hukuman. Tidak terencana. Atau anak itu tidak buat PR. Bu, saya tidak buat PR, Bu. Kenapa nggak buat PR? Ini tiap hari aku kerjaannya tidak buat PR. Sana berdiri depan kelas. Itu terlontar, secara tidak sengaja kita tempat rencana. Kalau konsekuensi, kesepakatan. Jadi kita biasakan sama anak kita sebelum kita belajar, kita sepakat dulu nih. Saya mau belajar agama nih, sepakat kita gimana? Kalau ada anak yang ribut, kesepakatan kita apa? Ajak anak. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, dia sadar hukuman ini saya yang buat, bukan karena guru yang buat. Kesepakatan. Di sini kita akan belajar tentang membuat kesepakatan kelas. Jadi kita dalam budaya positif ini ada lingkaran. Pertama kita buat peraturan kelas. Kelas ibu apa aturannya? Mungkin masuk harus tepat waktu, harus jangan ribut, mungkin harus tidak boleh saling berantem, boleh ini peraturan kelas. Buat PR harus ngumpul, ini peraturan kelas. Di dalam peraturan kelas kita nanti ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berangkat dari peraturan kelas dulu kita buat. Dari peraturan kelas nanti anak akan mempunyai keyakinan dalam dirinya. Jadilah keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas
kelas, kalau kelas 1 sampai 6 sudah yakin, itu dia akan menciptakan budaya positif. Lingkungan positif dulu. Artinya SD kita sudah mempunyai lingkungannya positif. Anaknya ada guru, tidak ada guru, tertib, melaksanakan dia karena dia sudah punya lingkungan positif. Nah, di lingkungan positif ini sudah jadilah SD kita punya lingkungan positif, terjadilah budaya positif. Nanti ini butuh waktu, Bu. Budaya positif ini bisa terlaksana kalau kita kolaborasi. Kita harus saling kerjasama dengan pemangku segala. Ada warga sekolah yang ada di SD kita, baik itu kepala sekolah harus mendukung, dewan guru, orang tua, komite, anak-anak. Jadilah budaya positif itu akan terlaksana. Jadi di sini kita berbicara kembali lagi dengan hukuman dan konsekuensi. Kita akan biasakan anak-anak itu berkonsekuensi. Kesepakatan. Kalau kamu begini apa? Jadi setelah anak mempunyai kesepakatan untuk dirinya sendiri, di situ anak akan diajarin untuk sadar. Di dalam hukuman dan konsekuensi ini kita mempunyai tiga prinsip. Yang pertama tadi tiga motivasi, kemudian kita harus tahu dulu kebutuhan. Di sini kita punya kebutuhan, Bu. Kebutuhan dasar. Guru ataupun murid punya kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar ini kita berbicara dari fisiologis dulu. Fisiologis ini artinya untuk bertahan hidup, Bu. Fisiologis ini untuk bertahan hidup. Di sini dia butuh ya makan, minum, ya bertahan hidup bagaimana? Kemudian keamanan. Nah, kemudian dia kebutuhan dasar manusia itu butuh cinta, kasih sayang, butuh rasa diterima, dihargai. Iya, rasa diterima dia dihargai. Kemudian dia butuh kebebasan. Dia butuh penguasaan. Dia pengen power di antara teman. Jadi itu yang kadang-kadang terloncat di anak-anak kita yang ekstrim kadang. Penguasaan. Dia pengen yang terbaik. Terus ada yang namanya kesenangan. Ini kebutuhan kita, Bu. Bisa juga kita menelaah diri kita sendiri. Saya ini melakukan kegiatan saya ini untuk apa sih? Apa saya butuh perhatian kawan? Mungkin rasa kasih sayang. Mungkin kita butuh, nih aku yang terbaik. Itu nanti kita kebutuhan kita penguasaan. Nih saya nih melaksanakan itu mungkin oleh kesenangan. Jadi ini kebutuhan dasar. Jadi kalau kita sudah memahami tentang kebutuhan dasar anak ini melakukan tindakan apa tuh, kita harus tahu dulu dia ini butuh apa, ya. Dia ini butuh apa? Kalau misalkan dia ini ribut di dalam kelas, ribut aja kerjaannya misalkan. Dari perhatian. Mungkin anak ini kurang apa? Maunya apa? Mungkin kita harus kita harus mencari tahu dulu anak ini butuhnya apa. Atau mungkin anak ini suka mencuri di dalam kelas, dia gawenya ngambil punya kawan. Itu kita harus tahu dulu apa anak ini melakukan itu. Jangan kita langsung menghakimi tanpa tahu kendala anak itu apa, penyebabnya apa. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya anak itu apa. Kita harus tahu dulu karakter atau dia di rumah bagaimana. Di situ kita baru bisa tahu, oh pantas anak ini begini. Ternyata pantas dia ini kayak membutuhkan kebebasan, maunya jingkrak-jingkrak di dalam kelas, ternyata di rumah dia dikekang. Nah, gitu. Oh ternyata anak ini apa gitu. Nah di sini Bu kita dapat memahami anak. Kemudian dari kebutuhan dasar ini kita kembali lagi ke filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik itu, kita semua pendidik ya Bu. Pendidik ini ibaratnya petani. Ya, pendidik ini ibaratnya petani, di mana petani ini harus mengolah lahan sehingga benih yang akan disebarnya itu baik, tumbuh. Nah, jadi kalau seorang petani itu harus bagaimana dengan lahannya? Apa dia harus digarap dulu? Apa dia harus diberi pengairan dulu? Atau bagaimana? Atau dibersihkan dulu?
sehingga dia tahu benih yang akan disebarnya nanti akan tumbuh subur. Jadi kata Ki Hajar Dewantara sebagai filosofis pendidikan, guru ini hanya menuntun. Anak itu sudah punya kodratnya sendiri, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu punya lahirnya sendiri, dari rumah itu apa, dia sudah bawa dirinya sendiri. Guru ini hanya menuntun, anak ini maunya apa, bukan maksa. Kita jangan berbicara dengan pendidikan zaman dulu, yang guru harus memaksa anak harus begini. Tidak bisa. Anak sekarang mengikuti kodrat zamannya. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Jadi guru ini harus mengikuti zaman. Bagaimana dia mengolah anaknya. Jadi kemudian menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, guru ini harus berpihak kepada anak, berpusat kepada anak. Jadi jangan lagi jadikan teacher center, tapi jadikan student center. Artinya anak ini bagaimana kita ngikutin. Nah, di sini mungkin kita berbicara tentang merdeka belajar. Merdeka belajar apa sih, Bu? Apa sih artinya merdeka belajar? Memberikan kebebasan pada anak untuk memilih apa yang mereka mau. Mereka bebas untuk memilih apa yang mereka mau. Jadi berarti merdeka itu dia bebas milih. Iya. Bebas milih. Bebas memilih. Tentang merdeka belajar. Tanpa merdeka belajar ini, bagaimana cara anak itu belajar tidak dipaksa, Bu? Iya. Belajarnya itu karena kesadaran dia itu bisa menggerakkan dirinya sendiri, bergerak. Jadi anak-anak itu bagaimana dia bisa tergerak sendiri untuk belajar. Jadi merdeka belajar itu bukan artinya kita lepas begitu saja terserah nih, bukan. Tapi kita sebagai mentor, sebagai pembimbing, kita harus tetap arahkan anak kita jangan sampai dia di luar batas dari batas-batas nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai profil pelajar Pancasila kita apa, Bu? Nilai profil pelajar Pancasila kita? Berketuhanan yang Maha Esa, beriman, terus bertakwa, akhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, serta inovatif. Itu profil pelajar Pancasila, Bu. Jadi anak-anak kita itu harus berada di nilai-nilai kebajikan, Bu. Nilai-nilai kebajikannya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu harus tahu nilai kejujuran, nilai keberimanan. Kontrol ini bagaimana caranya, Bu, ini sebagai manajer. Ini yang akan kita sama-sama melatih diri kita. Apakah memang kita ini masih sebagai hukum? Apa pembuat rasa bersalah? Apa kita sudah bisa menjadi ketiga ini yang terutama manajer? Jadi 5 posisi kontrol. Di sini kita cenderung mendapatkan permasalahan. Ibu-ibu sering mendapatkan permasalahan tidak di dalam kelasnya? Sering. Permasalahannya jarang yang bagus ya, Bu? Iya. Kebanyakan yang bagus. Banyak yang bermasalah. Banyak yang bermasalah. Di sini kita akan kembali lagi ke permasalahan awal, yaitu Restitusi. Kembali ke restitusi. restitusi. Itu kita akan memakai paradigma segitiga restitusi. Restitusi punya tiga sisi. Yang pertama, kita akan stabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga, memberikan keyakinan. Nah, jadi di dalam permasalahan kita ambil contoh untuk menstabilkan identitas. Misal ya, Bu, ada seorang anak, misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Inggris atau matematika, Bu? Matematika, Bu. Misal ya, dalam permasalahan ini ada seorang anak, dia di dalam pembelajaran matematika
tidak punya Kita motivasi. akan, perhatikan. Nah, setelah kita pembelajaran selesai kita panggil anak itu. Yang mana tadi pelajaran matematika tadi mungkin dia tidur-tiduran, males. Pokoknya mulut kita negor terus karena dia bercanda lah, main lah. Kayaknya dia tidak fokus ke ibu gurunya, sehingga ibu guru ini kan ngerasa nggak nyaman. Ini anak sepertinya tidak memperhatikan pelajaran. Nah, sewaktu dia hari itu melakukan kesalahan, kita panggil. Nah, disinilah kita akan bergerak dalam segitiga restitusi. Seorang guru itu pertama dia harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Stabilkan identitas itu kita akan bertanya kepada anak tersebut. Contoh, namanya siapa ya Bu? Ridho ya. Misal ya, Ridho, kamu tahu kenapa ibu guru panggil? Anak itu mungkin dua jawaban. Kalau memang dia tahu, jawabnya tahu Bu. Kalau memang dia ngerasa nggak bersalah, nggak tahu. Nah, tadi kamu selama pembelajaran matematika apa yang kamu kerjain? Tiduran. Saya main. Nah, ini pokoknya dia akan mengungkapkan apa. Jadi kita menstabilkan identitas ini, kita ajak anak itu, jangan langsung kita vonis dulu. Kita Cari stabilkan tahu. dulu identitas dia. Kita stabilkan anak itu sehingga tidak dipanggil itu tidak dalam posisi bersalah, tapi tahu apa yang kamu dipanggil ibu guru, misal tahu Bu. Nah, tadi ibu perhatikan, kan kita memantau nih, ibu perhatikan di kelas tadi kamu selama pelajaran matematika tidur-tiduran terus loh nak, main ngelamun sehingga kawannya semua ngitung, kamu tidak. Kenapa begitu? Nah, di sini kita tanya dulu, ibu dulu juga nak, dia sering berapa kali dia melakukan kesalahan atau kebaikan juga, boleh itu catatan baik, catatan buruk, pemantau. Di dalam pemantau ini, nah, teman dengan pemantau ini bisa bergabung Bu, sifat kita. Teman, sebagai pemantau, ini bergabung kolaborasi menjadilah manajer. Di sini letak pendidikan menginginkan guru itu sebagai manajer pendidikan, pimpinan pembelajaran, manajer. Nah, pendidikan kita menginginkan guru ini sebagai manajer. Jadi teman dan pemantau ini akan berkolaborasi dalam diri kita sehingga kita jadi manajer. Manajer ini kita bisa membuat kepercayaan anak itu bangkit, membuat harga diri anak itu bangkit, membuat rasa dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kalau dia mempunyai permasalahan, misalkan anak kita suka berantem, dia akan menemukan pemecahan masalahnya dengan yang bimbingan kita sebagai pemantau dan teman ini. Kemudian misal anak itu suka di dalam kelas suka tidur aja, atau suka malas, kayaknya ngikutin pelajaran malas pokoknya. Kalau sudah selesai kita stabilkan dulu anak itu, kita kasih tahu ibu dulu juga tidak suka matematika, itu susah memang matematika itu. Menurut kamu susah nggak matematika? Dia nanti jawab Bu, iya Bu, matematika itu susah. Oh, kita tahu berarti dia tuh males-males, tidur dia males. Dia Nggak kan punya tahu juga, motivasi. anak itu tidak semuanya senang matematika Bu. Bahkan anak sekarang ini kalau cita-cita kita tanya dulu, kalau kita tahunya mau jadi apa, polisi, mau jadi apa, tentara, mau jadi apa, pilot. Pokoknya itu pekerjaan yang sudah kita tahu. Kalau sekarang ini anak-anak musisi, dia pengennya seniman, youtuber, ada yang jawab anak-anak zaman sekarang kan. Artinya anak itu nggak butuh matematika, dia malah butuh coret-coretan kalau dia mau seniman. Jadi kalau ada anak yang maunya gambar aja, nyoret meja, nyoret ini, mungkin dia memang pengen tukang coret. Di situ guru harusnya, oh anak ini harusnya tukang gambar nih, kasih dia seharusnya begitu, kita aneh bakatnya. Nah jadi iya nak, matematika tuh susah ya. Iya Bu, saya tuh paling pusing loh. Oh ya sudah, kita tahu nih dia memang malas, kita tahu, kita nggak bisa maksain anak itu harus pintar matematika Bu. Kalau nanti dia besok itu ternyata mau jadi tukang lukis, nggak butuh dia matematika, dia butuh lukisan Bu. Jadi kita artinya tidak bisa maksa anak. Nah oh ya sudah, tapi nak, kita kembali ke validasi kesalahan Bu. Tapi yang kamu lakukan itu salah. Kalau guru sedang nerangin, kan kamu ganggu kawan. Tadi kan kamu ganggu kawan loh, kawan sebelahnya jadi terganggu. Ini, nah kita ajak dia. Iya ya Bu, salah nggak tadi? Salah. Kesepakatan kelas kita apa? Nah kembali Bu, kita punya kesepakatan kelas tadi Bu. Kita punya kesepakatan kan tadi. Kelas kita apa? Kita harus punya kesepakatan nih, keyakinan kelas kita.
kalau kita lagi belajar, kita harus memperhatikan bu guru. Kita saling menghormati, menghargai teman dan menghargai guru. Jadi kamu sadar kan kalau kamu salah. Nah, di sini kita ajak ya bu, validasi kesalahan diri dia. Kemudian di validasi kesalahan ini kita berikanlah keyakinan. Jadi besok-besok kalau kamu pengen nilainya bagus matematikanya, perhatiin guru. Begini ya, nanti kamu begini ya. Nah, di sini bu, di sini nanti dia mempunyai nilai bu. Nilai ini akan dibawanya sampai dewasa bu. Insya Allah sampai dewasa. Di situ omongan guru itu akan masuk, meresap ke anak itu karena dia tidak merasa dihukum bu. Dia tidak merasa divonis hukuman, tapi dia, iya ya, aku besok mau jadi apa? Aku kan maunya jadi ini. Kita tanya cita-citanya mau jadi apa nak? Nah itu perlulah matematika nak. Saya mau jadi musisi bu. Oh iya, musisi memang tidak perlu ya matematika. Tapi nak, kalau kita tidak bisa matematika, kita nggak pinter, nanti kita dibodohi sama orang. Kita ajak bu, kita ajak buka wawasan anak itu, sehingga dia melakukan sesuatu itu, iya ya begini. Atau kalau anak itu datang terlambat, kita tanya dulu kenapa. Mungkin dia tidurnya kemalaman. Nanti di situ dia yang akan menjawab, iya ya bu. Kalau kita sudah bisa validasi kesalahan, memberikan keyakinan, iya ya bu. Berarti saya ini jangan tidur kemalaman ya bu. Biar enggak. Anak itu sendiri bu yang akan memberikan solusi untuk dirinya, restitusi ini. Jawaban dirinya sendiri. Kita cuma nonton dia kesalahannya apa, terus maunya apa. Nanti dia yang ngungkapin. Oh iya ya bu, begini ya bu, begitu. Jadi kalau kesalahan jangan langsung kita vonis anak itu langsung bersalah, kita tanya dulu sebab musababnya. Atau mungkin lingkungan, mungkin kan di sini bu. Jadi dalam hal ini selesai kita bisa menstabilkan identitas, validasi kesalahan, memberikan keyakinan, dan sebagai guru sudah mengetahui posisi kontrol sesuai dengan kebutuhan dasar anak, kita akan berangkat dari sekarang buat peraturan kelas. Peraturan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan. Nanti menciptalah lingkungan positif. Kalau sekolahan kita sudah menciptakan anak-anak yang berpikiran positif sesuai profil pelajar Pancasila, budaya positif akan terbentuk. Terbentuk ini perlu kolaborasi semua pemegang ampu dalam sekolah. Semua berperan, tidak cukup kepala sekolah saja, tidak cukup hanya guru saja, semua harus berkolaborasi baru terciptalah budaya positif. Di situ kita penyampaian materi modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Kalau memang ada tanya jawab atau kita mau saling sharing mungkin ada hal yang tidak jelas atau kita saling tukar pendapat. Saya juga butuh pengalaman ibu-ibu semua bagaimana biar pengetahuan saya ini, wawasan saya ini lebih berkembang lagi dengan adanya tambahan dari ilmu ibu-ibu sekalian. Demikian saja penyampaian materi saya, kurang lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang ibu-ibu semua berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang telah disampaikan Ibu dari Purnamasari SAG mengenai budaya positif. Untuk melangkah acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, Ya silakan Ibu. Tentang titik restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu Meli yang mengenai tentang restitusi. Tolong diulangi lagi dan dikaitkan dengan segitiga restitusi tersebut. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Dewan. baik, terima kasih kepada Ibu Gustina atas pertanyaannya. Saya akan mencoba. Mungkin di dalam jawaban saya ini kalau nanti belum terlalu sempurna bisa kalaupun ada pendapat dari teman-teman yang lain. Restitusi ini adalah salah satu
kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini adalah proses bagaimana kita cara membuat anak dapat memperbaiki kesalahan. Jadi di sini dalam kaitannya restitusi ini dalam cara kita untuk membuat anak kita bisa memperbaiki kesalahan mempunyai langkah-langkah atau strategi. Strategi itulah yang berada di dalam segitiga Restitusi. Kalau kaitannya, jadi yang kalau kita ingin menciptakan restitusi kita mempunyai tahapan. Yang pertama yaitu harus stabilkan identitas dulu. Yang kedua validasi kesalahan. Yang ketiga memberikan keyakinan. Jadi kalau dalam segi kalau kita ingin anak kita memperbaiki kesalahannya, jangan serta batas memvalidasi kesalahan. Sudah dia tahu kesalahannya, akhirnya kembali lagi ke hukuman. Hukuman itu begini, sudah kita stabilkan, anaknya sudah ngerasa enak sama gurunya, mendengarkan penjelasan gurunya, sudah tahu dia salah. Ya udah, karena kamu salah sana, bersihin WC. Kembali lagi kita ke hukuman, Bu. Tetapi langkah kita adalah memberi keyakinan, di mana dia sendiri yang akan berarti saya salah ya, Bu. Ya udah sekarang untuk ininya saya harus lakuin apa, Bu? Dia sendiri, Bu, yang akan mengungkapkan, ya udah kamu bersih-bersih aja sana. Terus ajak juga anak itu besok jangan lagi ya Bu, saya janji Bu, besok saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi anak itu jangan dilepaskan sampai validasi kesalahan saja, tapi kita harus kasih keluarnya dia dari guru itu, dia punya pulangnya, keluarnya dia dari sekolah, dia mempunyai keyakinan, oh ternyata aku tadi salah, besok berarti aku jangan lagi. Keyakinan ya, jangan dilepas anak. Kalau kita lepas dengan ya udah sana bersih-bersih selesai, dia ngerasa oh kalau aku salah ini aku disuruh bersih, dia tidak nyampe ke yakin oh aku salah, besok jangan lagi. Di sini nanti kalau anak itu sudah punya keyakinan, Bu, disiplin itu akan datang sendiri. Dia bukan karena guru, tetapi dia pengen, dia menginginkan harga dirinya. Aku ingin mempertunjukkan kepada guru saya kalau saya ini udah bagus, udah punya harga diri. Demikian kurang lebihnya penjelasan saya, Bu, tentang restitusi dan kaitannya dengan sedikit. Baik, itu tadi jawaban yang telah Ibu Mary sampaikan. Bagaimana baik, kepada Ibu dan Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, sedikit saya menyimpulkan mengenai materi budaya positif. Adapun budaya positif yaitu kebiasaan atau budaya baik yang harus dilakukan. Kemudian pembiasaan baik ini sebenarnya selalu kita terapkan di dalam kelas, seperti berdoa sebelum kita memulai pembelajaran, kemudian menyanyikan Indonesia Raya dan sebagainya. Nah, adapun budaya positif nantinya akan kita jadikan lingkungan yang positif. Kemudian dalam ada 3 trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ing Arso Sungkulodo, Ing Madiun Manungkarso, dan Tunturi Handayani. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah,